Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi ayah dan bunda sekalian dimanapun berada, dan para pemirsa dimanapun berada. Selamat datang di podcast Muhik Bercerita. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbincang-bincang bersama salah satu orang tua wali murid untuk mendengarkan berbagai pengalaman dan cerita selama mendampingi putra-putrinya di SD Al-Quran Mutiara Hikmah. Tentunya pengalaman ayah dan bunda sangat berarti, bukan hanya untuk sekolah kami, tetapi juga bagi orang tua lain yang sedang mencari sekolah terbaiknya untuk putra-putrinya. Sudah hadir bersama kita yaitu Bunda Ana Yunanto, wali murid orang tua dari Ananda Liandra Anara Yunanto. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Masya Ustaz. Allah, hari ini lebih tampak cerah gitu ya, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bunda hari ini? Alhamdulillah sehat, baik, luar biasa. Masya Allah, Alhamdulillah baik, luar biasa ya Bunda ya. Selalu semangat setiap hari ya Bunda ya, Masya Allah luar biasa. Yang saya tahu nih Bunda selain orang tua juga emang kepala sekolah TK, Bimba ya Bunda. Iya, luar biasa. Jadi semangatnya mah harus setiap hari semangat ya Bunda. Iya, harus Pak. Harus ya. Biar anak-anak juga ikut semangat. Betul, luar biasa. Saya sepakat Bunda. Baik, Bunda boleh nggak bercerita gitu ya, apa yang menjadi pertimbangan utama ketika memilih SD Al-Quran Mutiara Hikmah untuk putra-putri Bunda? Oke, baik. Sebagai orang tua tentunya kita juga pengen cari yang terbaik di antara yang baik. Betul, ya Pak ya. Masya Allah. Nah gitu, jadi Alhamdulillah pilihan kami ke SDA Mutiara Hikmah ini gitu. Masya Allah, Jadi, sebenarnya betul. karena saya lihat juga di samping lingkungannya yang nyaman gitu, bersih gitu. Nah terus jadi untuk akademiknya juga bagus, bukan hanya dari akademik saja, tapi dari bidang agamanya juga Masya Allah ya, luar biasa. Masya Allah. Jadi agama juga baik gitu ya, dan beberapa akademik juga bagus gitu ya, Iya. sehingga Bunda memilih SD Al-Quran pertama untuk pertimbangannya ya Bunda. Betul. Masya Allah. Baik Bunda, terima kasih. Berikutnya kesan pertama nih ketika Bunda hadir ke sekolah, melihat lingkungan sekolah di kami, apa kesan pertama dan kesan yang paling Bunda rasakan? Kesannya tentu nyaman terus anak juga nyaman Anak gitu, nyaman. anak happy. Jadi ya udah Happy. tidak perlu ada yang pertimbangan lagi dari kami. Masya Allah. Jadi nyaman, happy, jadi Iya. anak-anak juga happy gitu ya. Betul. Jadi sangat menjadi rujukan yang pertama gitu Iya. ya. Baik, jadi kesan pertama yang dirasakan memang karena betul bersih, nyaman Iya. gitu ya. Buat Ananda juga nyaman gitu Iya. ya. Masya Allah. Baik. Untuk perkembangan Ananda gitu ya. Setelah belajar anak di sini, apakah Bunda melihat perubahan atau perkembangan yang cukup signifikan untuk Ananda? Alhamdulillah untuk perkembangannya memang sangat baik sekali Pak. Dari progresnya juga luar biasa Masya gitu. Allah. Bukan hanya dari akademiknya saja, tapi Betul. juga dari agamanya juga terbawa di rumah gitu. Jadi Masya Allah. lebih baik lah gitu. Luar biasa. Jadi perkembangan yang dibawa dari pendidikan agamanya di sekolah Iya. juga nanti terlihat bagus gitu ya perkembangannya. Baik. Luar biasa Bunda, Masya Allah. Nah, untuk program Al-Quran nih Bunda boleh ceritakan bagaimana salah satu keunggulan kami program Al-Quran adalah metode Umi di SDA Mutiara Hikmah. Nah, menurut ayah dan bunda, terutama Bunda, perkembangannya Ananda bagaimana tentang kemampuan belajar Al-Quran selama belajar yang baru beberapa bulan ini Bunda? Baik, kalau saya lihat sih dari belajar metode Umi dari sini ya Pak ya, Betul. itu sangat baik ya karena metodenya sangat mudah dipahami gitu. Betul, Masya Allah. Jadi ketika sampai ke rumah gitu, dia juga langsung belajar, langsung Masya semangat. Allah, Masya Allah ya. Oh ya, di samping itu juga SDA Mutiara Hikmah ini kan juga memberikan program tahsin ya Pak. Betul ya. Itu sebagai orang Tahsin, tua, ya. saya juga sangat senang sekali ya karena merasa Betul. terbantu gitu. Jadi untuk buat kita nih yang pengen memperdalam Betul. cara mengaji yang baik dan benar gitu, Masya Allah. terbantu di sini gitu. Betul. Terus jadi juga kita sebagai orang tua ketika mengajarkan anak metodenya sama gitu. Jadi kita orang tua juga pakai metode Umi, anak metode Umi, di rumah jadi sinkron nyambung Iya, gitu ya. jadi bisa bersinergi nih kita. Betul ya. Tapi memang saya rasakan dan juga perhatikan ketika anak
belajar Al-Quran dan orang tuanya, wali muridnya, bundanya khususnya yang belajar Al-Quran tahsin di sekolah, itu perkembangannya juga cukup pesat, cukup bagus gitu. Beda dengan orang tua yang mungkin belum berkesempatan hadir ke sekolah untuk melakukan atau masuk kegiatan tahsin, itu berbeda. Nah, mungkin ayah bunda dan bunda-bunda sekalian yang ingin belajar tahsin, apalagi dengan promo kami yaitu tahsin gratis di awal, itu bisa join dan gabung di SDA Mutiara Hikmah. Betul ya bunda ya? Betul sekali Pak. Masya Allah. Kami terbantu Pak. Terbantu Terima ya, kasih. Masya Allah, luar biasa. Baik, nah terkait dengan perubahan di rumah nih bunda, ada nggak bunda yang perlu diceritakan nih kegiatan positif atau kebiasaan positif di rumah yang mungkin ini kebiasaan positif yang dari sekolah dan terbawa oleh anak-anak di rumah? Baik, kalau untuk kegiatan yang terbawa gitu ya Pak ya ke rumah, tentu ada. Pasti ya, pasti ada ya, ya. Masya Allah. Contoh sederhana nih Pak ya, dari sederhana dulu. Iya. Dia sampai rumah, taruh sepatu ke rak sepatunya. Oh, Masya Allah, ya. Itu dari habit ya, kebawa ke rumah ya Pak ya, dari sini gitu. Nah, terus untuk pembelajarannya gitu, karena di sini sudah terbiasa gitu ya, mengaji atau apa gitu kan. Nah, terus jadi sampai ke rumah diulang lagi Pak. Diulang Lagi itu kira-kira dia rutin setiap habis maghrib itu selalu mengulang metode Umi yang sudah diberikan dari sekolah. Betul. Masya Allah. Jadi baca ya, Umi lagi gitu di rumah ya. Umi lagi Masya Pak, Allah. alhamdulillah. Luar biasa. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sederhana tapi membuat kita jadi senang gitu ya. Tadi merapikan sepatu sendalnya di meja, di rak sepatu, rak sendal, dan baca Uminya yang mungkin biasanya nggak pernah atau jarang baca gitu ya. Jadi baca di rumah gitu. Jadi Masya Allah. konsisten tiap habis maghrib rutin Pak. Masya Allah, habis maghrib ya. Iya. Luar biasa bunda. Baik. Berikutnya bunda, apa nih hal yang disukai Ananda ketika belajar di sekolah? Selain mungkin tadi belajar Al-Quran, ada nggak yang lain yang disukai Ananda gitu? Ada Pak. Oh ada? Dia suka itu Edufan, Market Day, sama yang berbau jadi itu yang happy sama temennya gitu. Ini renang kali ya bunda, ada ya? Renang betul. Fun swimming mungkin ya? Betul, fun swimming, senang dia berenang-berenang. Jadi senang gitu ya. Jadi selain kegiatan belajar Al-Quran, kita di sekolah juga ada beberapa program kegiatan yang di luar dan Anda juga sangat suka gitu ya. Iya, Masya Allah, baik-baik. Nah, harapan orang tua, sebagai orang tua, bunda pasti tentu punya harapan ya. Harapan untuk perkembangan anak selama menempuh di SD Al-Quran Mutiara Hikmah. Kira apa bunda harapannya? Harapannya tentu sebagai orang tua kita pengen anak kita jadi lebih baik ya Lebih Pak. baik lagi. Jadi betul. kita pengen bukan hanya baik dari akademisnya aja, Betul. tapi terutama juga dari agamanya, Agama, dari akhlaknya, karakternya baik. Betul. Insya Allah jadi anak yang soleh, soleha. Amin. Itu udah harapan besar orang tua Pak. Amin. Orang tua siapapun pasti berharap Berarti sama seperti ya, itu. jadi anak yang soleha, berbakti, karakter yang bagus gitu ya, akhlak yang baik dan punya iman yang kuat tentunya ya, dari pembelajaran Al-Quran yang tadi. Baik, Masya Allah. Nah, terkait dengan rekomendasi nih, jika ada orang tua yang saat ini sedang mencari sekolah gitu ya bunda, untuk putra putrinya, apakah bunda merekomendasikan SD Al-Quran Mutiara Hikmah dan apa alasannya bunda? Sangat merekomendasikan. Masya Allah, sangat merekomendasikan ya bunda ya. Iya, jadi buat orang tua yang masih bingung-bingung mau mencari sekolah dasar untuk anaknya, gak usah bingung-bingung bunda, langsung ke SDA Mutiara Hikmah. Masya Allah. Ya, insya Allah anak jadi soleh, soleha. Amin, Masya Allah. Jadi sangat rekomendasi ya bunda. Sangat Pak. Alhamdulillah, baik. Iya. Terakhir ini bunda, pesan untuk orang tua yang sedang mempertimbangkan gitu ya, masih bingung, mempertimbangkan bagaimana nih SD Al-Quran Mutiara Hikmah, kira-kira cocok atau enggak gitu ya, kira-kira apa nih pesannya dari bunda? Oh iya, ya udah nggak usah bingung-bingung orang tua ya. Betul, nggak usah Nggak bingung-bingung usah gitu ya. bingung-bingung, langsung aja segini daftar langsung ke SDA Mutiara Hikmah. Masya Allah. Kan saya juga nih adiknya nanti masuk lagi Oh, Pak. adik lagi? Iya, Masya Allah. jadi kan rekomendasi sekali Rekomendasi kan? sekali. Iya. Jadi nggak usah bingung-bingung bunda ya. Betul. Nggak usah ditimbang-timbang, langsung aja daftar di Iya, SDA Mutiara Hikmah. langsung. Baik bunda, Masya Allah ya. Terima kasih banyak bunda, Sama-sama. Bunda Ana atas cerita dan pengalaman yang sudah dibagikan. Semoga pengalaman ini bisa memberikan gambaran ayah dan bunda bahwa pendidikan yang baik bukan hanya tentang prestasi akademik, tetapi juga tentang akhlak, karakter, kecintaan kepada Al-Quran. Dan bagi ayah dan bunda yang ingin mengetahui lebih jauh
tentang program pendidikan SD Al-Quran Mutra Hikmah, silakan datang dan mengenal lebih dekat di lingkungan sekolah kami. Karena kami percaya mendidik anak bukan hanya untuk menjadi pintar, tetapi untuk menjadi generasi berilmu, berakhlak, dan dekat dengan Al-Quran. Saya Abdul Rahman, sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.